Nah, oke, kita masuk ke modul. Tadi sudah sel ya. Kalau modul, modul itu apa sih? Ya, ini gabungan. Gabungan dari beberapa sel yang kita hubungkan secara seri atau secara paralel. Ya. Jadi kalau saya memiliki satu sel silikon ini ya, tiap satu selnya menghasilkan 0,6 volt. Kalau saya hubungkan secara seri bagaimana? Ini saya menghasilkan 5 ampere. 5 ampere. Dan 5 ampere 0,6 volt. Ya. Kalau sesuatu disambung secara seri yang sama apa? Tegangan atau arusnya? Arus. Ya. Arusnya sama. Arus yang mengalir di solar cell 1, 5 ampere, 5 solar 2 juga 5 ampere, 5 solar 3 juga 5 ampere. Tapi tegangannya bagaimana? Tegangannya dijumlahkan. Oke, maka saya sambungkan secara seri. Nah, total ketiganya ini akan menghasilkan tegangan 1,8 volt. Sedangkan arusnya tetap 5 ampere. Ya. Ini secara cross section kita hubungkan kutub negatif dengan positif, kutub negatif dengan positif, kutub negatif dengan positif. Ya, masing-masing 0,6, 0,6, 0,6. Oke. Nah, grafiknya bagaimana? Ya, kita lihat di sini luarannya. Arusnya tetap. Ya, arusnya tetap. Mau satu sel, mau dua sel, mau tiga sel tetap. Tapi kita lihat tegangannya. Tegangannya bertambah. Satu sel 0,5 misalnya, 0,6 misalnya. Dua sel 1,2, tiga sel 1,8. Ya. VOC-nya bersifat akumulatif di sini. Oke. ISC bersifat tetap, tidak bertambah, tidak berkurang juga. Nah, saya juga bisa menghubungkan secara paralel. Kalau paralel bagaimana? Ya, semua yang positif-positif saya hubungkan jadi satu. Ya. Ini positif dengan positif dengan positif. Kita tarik hubungan jadi satu. Ya. Negatif dengan negatif dengan negatif hubungkan. Ya. Maka menjadi seperti ini. Ya. Yang positif di satu sisi, yang negatif di sisi lain. Ya. Maka yang terjadi apa? Arus listriknya meningkat. Misalnya 1 itu 3 ampere, kalau 2 6 ampere, kalau 3 9 ampere. Tetapi VOC-nya tetap. Ya. Jadi kita bisa menggunakan kombinasi dari seri dan paralel untuk menghasilkan tegangan yang kita inginkan. Misalnya laptop saya memerlukan berapa ini chargernya? 12 volt. Laptop memerlukan 20 volt 3,25 ampere. Ya. 20 volt 24 tadi. 20 volt 3,25. Ya. Misalnya saya perlu 20 volt 3,25 ampere. Ya. Kalau satu selnya itu menghasilkan 0,6 volt dan 3 ampere, bagaimana saya perlu merangkainya? Ya, saya susun-susun aja secara seri. Ya. Nah, ini 0,6 kita perlu 20. Perlu berapa? Kira-kira 30. Ya, 30 sel disusun secara seri. Ini akan menghasilkan kira-kira 32 mungkin ya. Kalau 30 saja cuma 18. 18 tambah 18, 33. 19,8 volt. Ini dengan 33 sel kita susun secara seri. Ya. Harusnya 3 ampere. Ya. Dekat dengan 3,25. Mungkin masih bisa bekerja. Gitu ya. Jadi ada banyak cara untuk menyusun sel-sel ini menjadi dalam sebuah panel. Tergantung dari keperluan. Kita inginnya outputnya berapa. Oke. Satu, berapa volt dan berapa ampere. Nah, yang umum dipakai adalah kira-kira tegangannya 21 sekian, 1,6 ya. Umumnya PV itu terdiri dari 36 sel yang disusun secara seri, di mana setiap sel menghasilkan kira-kira 5 ampere, ya, 5 ampere 0,6 volt. Oke. Nah, yang bawah hubungan dengan atas, bawah hubungan dengan atas, bawah hubungan dengan atas, ya. Ini menjadi sesuatu yang terangkai seri. Oke. Kalau seri jadinya bagaimana? Ya, arusnya tetap, voltasenya akumulatif bertambah. Ada berapa ini?
36 kali 0,6. Oke, berapa? 36 kali 0,5 ada 19. 18 ya. 36 kali 1 ya 3,6. 6, 1, 21,6. Oke. Kan menghasilkan 21,6 volt dengan arus 5 ampere. Oke. Sejauh ini oke ya? Bisa dipahami tidak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Baik, Pak, bisa. Kalau bisa kita lanjutkan. Bisa tidak bisa ngecek karena tidak boleh ada kuis kata Pak Prof di sini ya. Cuma materi saja. Nah, ada beberapa problem di shading di modul ya. Karena sebuah modul surya itu disusun secara seri bagian besar, maka jika satu sel mati ya, atau rusak atau tertutup daun ini misalnya, jadi menghasilkan arus yang lebih kecil. Nah, ini namanya istilahnya adalah shading. Maka efeknya bagaimana? Nah, ini misalnya menghasilkan arus yang lebih kecil. Jadi intensitasnya lebih kecil, umumnya ini masukkan 5, 5, yang sini cuma menghasilkan 1. Ya. Jadi bagaimana? Berapa yang arus yang dia keluarkan? Ya cuma 1 dari yang terendah. Ya. Ini kalau kita bisa gambarkan sebagai sebuah terowongan, ini terowongannya besar. Di solar cell yang sini menyempit. Ya. Ada penyumbatan. Ya. Nah, ini kan arusnya mengalir ya. Ini arus mengalir besar sekali panjang. Ada elektron-elektron menumpuk di sini, antri, menunggu giliran untuk masuk. Ya. Jadi meskipun yang lain ada jatah 5, tetapi karena salah satu jalannya cuma 1, ya dia cuma bisa 1-1. Ya. Nah, ini jeleknya dirangkai secara seri. Efeknya bagaimana? Ini ada penumpukan ini. Ada penumpukan muatan listrik. Ya. Muatan listrik yang melewati R. Oke. Kalau I besar melewati sebuah R ada apa? Panas disipasi. Berapa panasnya? I kuadrat R. Oke. Ini menghasilkan sesuatu yang arusnya tadi yang dihasilkan itu menghasilkan panas terdisipasi. Harusnya 5 ampere ini akan mengalir ya. Tapi yang mengalir cuma 1 ampere, sedangkan 4 ampere sisanya menjadi panas. Oke. Nah, ini panas ini tidak baik untuk solar cell. Ya. Dia menghasilkan hotspot yang nanti lama-lama bisa merusak solar cell. Hanya gara-gara apa? Ketutupan bayangan. Oke. Maka dalam pemasangan solar cell kita harus cukup seksama untuk ada shading analisisnya. Analisis terkait supaya tidak ada yang tertutup bayangan satu. Oke. Ini contohnya, ini dari kuadran 4 solar cell ya. Ini V, ini I. Oke, ini sumbunya. Nah, harusnya yang dihasilkan harusnya kan ini. Ya. Tetapi ada satu yang tertutup daun, jadi dia cuma menghasilkan ini totalnya. Sisanya mana ini? Nah, sisanya hilang sebagai ini. Mengalir ke arah yang berlawanan, back forward reverse bias, masuk reverse biasnya dioda. Okay. Dia akan disipasikan energi menghasilkan panas. Okay. Nah, ini menghasilkan hotspot di dalam solar cell. Maka pemeliharaan modul ini kita perlu lakukan secara rutin untuk melihat apakah sel kita pemasangan sudah oke atau belum. Ya, ini contohnya. Ini secara kasat mata tidak kelihatan mana yang hotspot, mana yang tidak, mana yang rusak, mana yang tidak ya. Tapi kalau kita gunakan inframerah, oh ini sebuah contoh saja ya, ini ditutupi oleh selembar kertas. Cuma ada selembar kertas di sini. Ya. Tapi efeknya ini menghasilkan apa? Tuh, hotspot. Ya. Temperaturnya jauh lebih tinggi dari sekitarnya. Kalau ini umumnya adalah 45, di sini bisa 60. Ini lama-lama bisa menjadi 80-90. Ya, panas, solar cell kita menjadi panas. Ya. Itu akan menghasilkan tadi VOC-nya agak bergeser, kemudian arus yang mengalir juga kecil. Ya. Nah, ini jika tidak diatasi, hotspot ini akan mengakibatkan kerusakan yang lebih luas pada sistem.
Nah, hotspot bisa karena kerusakan, memang selnya memang rusak misalnya, atau karena stupid thing kayak seperti ini. Ada bayangan tiang listrik yang menghalangi ya. Maka kalau ini disusun secara seri, ya. Nah ini sel-sel ini akan terhambat. Ini cuma menghasilkan arus yang sangat kecil, ya. Jadinya tidak efektif. Ada beberapa yang terefek ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 panel yang terefek keluarannya hanya karena bayang-bayang tiang. Okay. Nah, dalam sebuah pemasangan solar panel kita harus lakukan yang namanya shadow analysis untuk memaksimalkan baik luaran maupun awet tidaknya sistem kita. Oke. Oke, sejauh ini ada pertanyaan tidak terkait sel dan panel? Belum ada, Pak. Belum ada, kita lanjutkan sedikit lagi ya. Nah, setelah dari panel tadi, kita biasanya susun menjadi sebuah array. Ya. Karena satu panel ini menghasilkannya tidak banyak. Ini paling besar cuma menghasilkan 325 watt peak. Nanti satuannya adalah watt peak. Apa itu Pak watt peak? Watt peak itu ya. Watt peak adalah dia akan menghasilkan 325 watt di saat penyinaran maksimum. Penyinaran maksimum terjadi kapan? Ya waktu siang hari dan cerah. Ya. Nah, AM1 pada saat AM1 dia akan menghasilkan 325 watt. Oke. Kalau AM setengah, misalnya AM 1,5 pagi jam 9 mungkin ya lebih rendah, mungkin 275 misalnya ya. Yang menghasilkan 275. Kalau pagi jam 7 misalnya dia akan menghasilkan lebih rendah lagi, misalnya 120 watt. Nah, jadi berapa selama sehari ini kira-kira solar cell kita bisa menghasilkan berapa sih? Dari pagi sampai sore. Karena kalau malam kan tidak menghasilkan. Ya. Nah, ini sebagai perbandingan lebih gampang, biasanya kita gunakan 325 watt peak-nya kalikan banyaknya sinar matahari yang ada dalam sehari. Ini kan dari jam 8 pagi misalnya sampai jam 3 sore ya. Jam 3 itu 9, mungkin jam 4. Jam 4 sore. Oke. Selain itu kan tidak akan efektif karena mungkin sudah tertutup bayangan rumah dan segala macam. Oke. Jadi cuma efektif dari jam 8 sampai 16, ada 8 jam. Tetapi kita tidak bisa menjamin sepanjang hari ini selalu cerah kan. Kadang jam 9 sudah mulai mendung, nanti jam 11 agak cerah, jam 12 cerah, nanti agak sore mulai mendung lagi. Nah ini umumnya hanya diperkirakan secara ada 4 jam efektif dalam sehari. Ya. Jadi umumnya untuk mengetahui satu ini menghasilkan berapa wattnya, ya tinggal dikalikan saja 325 watt jam kalikan 4 jam dalam sehari. Okay. Nah, kira-kira 1.200-1.300 watt. Nah, untuk satu panel ini yang paling besar, dia akan menghasilkan 1.300 watt dalam sehari. Okay. Apakah sudah bisa menggantikan listrik di rumah, Pak? Bisa nggak? Sudah bisa belum? Saya belum kira-kira. Belum, mungkin Pak. Belum. Listrik di rumah berapa? Tergantung rumahnya, Pak. 900. 900 umumnya ya. 450, Pak. 450 yang paling kecil. Berarti 1.300 watt sudah bisa menggantikan belum satu panel? Sudah. Siapa? Ya. Sudah Pak. Ternyata Sudah, belum. Pak. Sudah Belum bisa. Kenapa kok belum bisa? Ini kan sudah 1.300. Nah, ini kita lihat. Kalau listrik di rumah itu 1000, misalnya pakai 900 ya. 900 watt. Tapi kan tersedia selama 24 jam. Ya. Kita bisa mengakses 1900 watt itu selama 24 jam. Kalau ini cuma, ya sudah total punyamu 1.300 watt saja. Okay.
Misalnya kita pakai ini 900 watt kali 24 jam berapa? Tapi kan kita tidak menggunakan 24 jam non-stop ya. Malam-malam mungkin ya lampu-lampu mati, TV sudah mati, komputer mati ya. Mungkin efektifnya kita pakai 8 jam saja ya. Jadi total menghasilkan 900 kali 8 berapa ini? 7.200 1.200 watt jam ya. watt. Watt hours ya. Nah, ini kita bisa tulis sebagai 7,2 kilowatt kWh ya. Yang Anda beri pulsa listrik kan kWh, berapa kWh kWh. Nah, ini yang dipakai. Kalau ini berapa kWh? Ya. 1,3. 0,3. Ini cuma baru dapat 1,3 kilowatt ya. Kilowatt mau dipakai berapa jam? Nah, ya pokoknya cuma ada segitu saja ya. Maka untuk menggantikan, misalnya kita mau menggantikan listrik PLN 900 watt, kita perlu berapa? Panel. Ya, kira-kira 7,2 dibagi 1,3. Ada berapa itu? 5 ya. 5 cukup nggak? 5, 1,5 tambah 5, 6,5. 6,5, 7,8. 6 ya. Di minimal kita perlu 6 panel yang ukuran 325 WP, watt peak. Ya. Watt peak, oh ini kali jam, jadi watt jam juga nih. Ya, watt kalikan, ini watt peak kalikan jam, jadi menjadi watt jam. Oke, jadi minimal kita perlu 6 panel untuk menggantikan listrik rumah yang 900 watt dari PLN. Kira-kira seperti itu. 450 ya mungkin 3 panel sudah cukup. Oke. Nah, ini umumnya maka untuk kebutuhan industri dan kebutuhan rumah tangga saja kita perlu 6 panel ya. Maka untuk kebutuhan yang lebih besar lagi, universitas mungkin atau sekolah, ini biasanya menjadi ratusan atau puluhan panel. Oke. Pembangkit listrik dia perlu banyak sekali panel. Ini misalnya di sini ada kira-kira ratusan ya. 500 panel kira-kira. Ya, kira-kira kalau 500 panel berapa? Kalau 5 panel saja 6,5. Kalau 500 ya 650 kWh. Nah, ini bisa mensuplai energi untuk satu universitas mungkin ya, satu gedung kita kalau kita pasangi seperti ini sudah